Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semua. Kita pagi ini akan mulai kuliah pemrograman web kita, gitu ya. Kuliah yang pertama. Nanti di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah program aplikasi yang berbasis web, gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman web, gitu ya. Oke, nanti kuliah ini saya akan menceritakan apa dulu ya nih ya, materinya dulu ya, materi apa yang akan kita pelajari, gitu ya. Apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini, kalau tidak salah ini sudah saya tulis di di LMS itu ya, Spada. Oke, saya akan buka Spadanya di kelas B, gitu ya. Nah, nanti ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah pengenalan web dan HTML, tapi ini nanti saya akan langsung ke ini saja lah, pengenalan web sedikit, kemudian langsung ke HTML dan sedikit CSS, gitu ya. Itu materi pertama. Materi kedua itu adalah CSS dasar. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Ini adalah satu teknik untuk melayout dokumen web. Kemudian CSS framework, gitu ya. Kemudian JavaScript framework ya. Ini adalah tiga hal yang berjalan di sisi klien istilahnya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa ini, sisi klien itu apa. Kemudian untuk yang di sisi server, kita akan mempelajari satu bahasa pemrograman web yang khusus untuk web, yaitu bahasa pemrograman PHP. Ini adalah bahasa pemrograman web yang mungkin ya adalah bahasa yang paling gampang, gitu ya, yang kita paling gampang untuk dipelajari untuk membuat web, gitu ya. Walaupun bukan bahasa yang paling sempurna ya, tapi ini bahasa yang paling mudah, kemudian paling banyak dipakai adalah PHP. Kemudian ini PHP dasar, kemudian PHP untuk mengakses database, kemudian PHP framework, gitu ya. PHP framework ini semacam kumpulan library PHP dasar, gitu ya, yang fungsinya untuk mempercepat membuat web. Kemudian web service, gitu ya. Kemudian pertemuan beberapa, mungkin kalau bisa 2 pertemuan terakhir ini saya akan menceritakan teknologi web yang lain, gitu ya, selain PHP. Nah, ini perkiraan ya apa yang akan kita pelajari. Nah, sebetulnya bahasa pemrograman untuk webnya sih sebetulnya banyak ya, tidak hanya PHP, ada banyak sekali, gitu ya. Misalkan JavaScript yang berjalan di server, gitu ya. Kemudian Python, bahasa C juga bisa, gitu ya, tapi sulit, dan lain-lain, gitu ya. Tapi saya akan pilihkan yang sepertinya paling mudah dipelajari, yaitu PHP. Nah, ini yang akan kita pelajari kira-kira. Kemudian nanti penilaiannya saya tulis di sini aja. Ini penilaian
akhirnya lah ya. Dan akhirnya nanti komponen yang akan kita nilai yaitu tugas gitu ya. Bentar, ini untuk nulis pen. Tugas ya. Tugas UTS, kemudian UAS gitu ya. UAS ini 40%, kemudian UTS 30%, kemudian tugas 30 gitu ya. Nah seperti inilah 30% ini. Nah ini nanti penilaiannya seperti ini, nilai gitu ya. Ini nilainya penilaian nanti di mata kuliah PW ini. Presensi tidak usah masuk penilaian gitu ya. Oke. Kemudian nah sementara itu dulu ya. Nanti tugasnya ini saya belum tahu nih tugasnya mau ngapain. TS-nya sifatnya jawaban apa saya juga belum tahu. UAS-nya juga nanti kita tentukan belakangan. Nah ini yang akan itu yang akan kita pelajari dan penilaiannya. Kemudian kalau bukunya itu buku ya, bukunya bebas S-nya kelebihan 1, bebas itu tidak pakai buku juga tidak apa-apa karena semua yang akan kita pelajari itu sebetulnya di sumber-sumber bacaannya ada di internet gitu ya, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, terus PHP itu semua ada. Oke. Nah nanti di sini saya hanya akan menceritakan prinsip-prinsipnya saja ya, tidak begitu mendetail gitu ya. Tuh. Oke. Kemudian saya akan langsung saja ya ke materinya gitu ya, ke materi PW. Jadi PW itu dasarnya ya, atau basicnya itu adalah web gitu kan ya. Mana sih ini pennya? PW itu kan dasarnya web gitu ya, web halaman web. Kita sudah 100% semua orang bukan semua orang ya, semua yang mengambil mata kuliah ini itu pernah akses web gitu ya, halaman web. Nah cara kerja halaman web itu seperti apa awalnya gitu ya. Halaman web cara kerjanya adalah, saya akan langsung ke cara kerja yang sampai sekarang dipakai gitu ya, yaitu caranya seperti ini. Ini ada sebuah aplikasi namanya web server gitu ya. Web server letaknya di server. Contohnya adalah Apache. Nah web ini ini connect ke harddisk gitu ya, ke media penyimpanan gitu ya. Kemudian di sisi sini ada yang namanya web browser gitu ya. Ini usernya saya gambarkan seperti ini aja deh. Kemudian web browser ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuka web gitu ya. Web browser gunanya untuk membuka web. Webnya dari mana? Halaman webnya dari web server gitu ya. Nah seperti ini.
satu aja panahnya. Nah, prosesnya adalah gini. Jika user dia ingin membuka halaman web gitu ya, maka dia akan menuliskan URL gitu ya, URL alamat gitu ya, alamat web. Nah, alamat web ini menuju ke sebuah server di sini gitu ya. Ini sebuah server di sini. Menuju ke sebuah server di sini. URL tadi itu pada akhirnya akan menuju ke sebuah halaman gitu ya. Ke sebuah file gitu ya, sebuah file HTML. Jadi sebuah file HTML. File HTML gitu ya, HTML. Yalah, sebentar. File HTML. File HTML. Nah, file HTML itu diminta oleh web browser ke web server gitu ya, ke web server. Terus web server ini akan mencari file tadi gitu ya. Web server akan mencari file tadi. Saya pakai warna ini aja deh. Web server akan mencari file tadi di kembali ke warna biru tadi. Web server itu akan mencari, ini saya beri step 1, kemudian web server akan mencari file tadi di hard disk. Ini step 2, mencari file HTML-nya di hard disk. Jadi file HTML saya tulis di sini, file HTML-nya ada di hard disk gitu ya. Ya, gambarnya autan ini. Nah, kemudian file itu di request oleh Apache, dicari di hard disk. Kemudian kalau ketemu file tadi akan diambil oleh web server gitu ya. Kemudian setelah web server dapat filenya, file tadi akan dikirimkan ke web browser gitu ya, step 4. Nah, kemudian oleh web browser file tadi akan dibuka gitu ya. Jadi ini akan dibuka nih. Ya, step terakhir adalah buka atau tampilkan ya, buka HTML di sini di web browser gitu ya. Itu adalah basicnya ya. Nanti ini saya pakai warna yang lain ini ke yang ini berada di mesin di PC server gitu ya. Sedangkan yang ini berada di PC client. Nah gitu ya, ini berada di PC client. Nah, ini adalah prinsip kerja web zaman dulu gitu ya, tapi sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Zaman dulu seperti ini asalnya. Ini web servernya itu salah satu programnya namanya Apache Web Server. Server yang lain juga ada gitu ya, seperti Microsoft, dia mengeluarkan web server sendiri. Terus IBM juga punya server sendiri, Oracle punya server sendiri gitu ya. Tapi yang paling populer adalah Apache gitu ya. Nanti bisa Anda cek ini ya, Apache ini yang paling banyak dipakai untuk web server gitu ya. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, ini kita sebut sebagai web yang statis gitu ya. Saya tulis di mana ini ya? Saya di ini. Ini adalah web yang statis. Mengapa
Kenapa statis? Karena ini ya, jadi file HTML nya itu hanya di gini aja, hanya diambil dari hard disk oleh web server, kemudian diberikan lagi ke sini, ke klien gitu ya, nggak diapa-apain. Nah, kemudian generasi berikutnya adalah yang prosesnya seperti ini. Ini saya ganti warna dulu, saya ganti warna ini aja deh. Ini web server gitu ya, ini web browser di sini, web browser, saya tulis ini web browser. Terus di sini ada harddisknya, harddisk. Terus di sini ada di sini ada PHP. Sekarang prosesnya seperti ini. Prosesnya web browser melakukan request gitu ya, request halaman web ya, request halaman web. Terus web server ini akan mencarikan file tersebut di hard disk. Step 2 nih ya, step 2 cari file tadi gitu ya, file tersebut di hard disk. Nah, setelah filenya ketemu, file tadi akan ke PHP. PHP ini dalam contoh ini adalah PHP compiler gitu ya. Ini step 3. Ini sebentar. Ini step 3 diberikan ke PHP compiler, kemudian hasil kompilasi oleh PHP ini akan diberikan ke web server. Ini step 4. Kemudian step berikutnya adalah web server akan memberikan hasil tadi ke web browser. Nah, gini ya. Nah, sekarang bedanya adalah ini ada bahasa pemrograman di sini, gitu ya. Nah, bahasa pemrograman seperti kita ketahui gitu ya, ini kan sifatnya dinamis gitu ya. Kita bisa melakukan pengolahan data di bahasa pemrograman apapun, gitu ya. Di bahasa pemrograman apapun kita bisa melakukan pengolahan data, kita bisa mengeluarkan output yang dinamis gitu ya. Nah, ini juga terjadi di PHP. PHP juga sama, PHP juga bisa melakukan pengolahan data dan memberikan output yang dinamis gitu ya. Nah, sekarang webnya menjadi dinamis gitu ya, tidak statis gitu ya. Maksudnya konten webnya tidak statis itu saja gitu ya. Konten webnya nanti akan dipengaruhi oleh beberapa keadaan gitu ya. Misalkan webnya akan dipengaruhi oleh inputan dari user gitu ya. Webnya akan dipengaruhi oleh algoritma yang ada di sini gitu. Yang ada di filenya gitu ya, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini yang web dinamis, ini kita sebut sebagai web dinamis. Web dinamis. Oke. Nah,
nanti kita akan mempelajari dua-duanya. Kita mempelajari yang statis dulu seperti apa, kemudian nanti kita akan mempelajari yang dinamis. Kemudian ada ini lagi ya, apa namanya, modifikasi dari web dinamis itu adalah seperti ini. Oke, ini saya akan hapus dulu nih. Hapus, sebentar, ukuran penghapusnya saya ganti dulu. Jadi di web dinamis ini nanti ada melibatkan satu komponen lagi, yaitu komponen database. Komponen database. Jadi nanti ada satu di sini database, saya tulis seperti ini. Nanti database ini akan connect ke, saya pakai warna ini aja, connect ke PHP. Nah gini itu ya, database-nya apa? Database-nya biasanya adalah MySQL. Nah gitu ya. Nah sebetulnya database yang lain juga ada gitu ya, database Oracle ada, database Microsoft SQL juga ada gitu ya. Tapi yang sepertinya yang paling banyak untuk web-web yang ini ya, web-web yang umum saja gitu loh, untuk kalangan umum itu adalah MySQL. Jadi nanti ada tiga kombinasi software ya, untuk web ini, yaitu di sini ada Apache, kemudian ada PHP, ada MySQL. Ada tiga itu gitu ya, untuk membuat sebuah web dinamis. Nanti yang akan kita lakukan adalah mempelajari ini. Mempelajari Apache tidak usah dipelajari ya, karena Apache ini cuma install kemudian jalankan. Yang kita pelajari adalah PHP dan akses database. Dan di sini dan HTML-nya itu ya, dan sisi kliennya itu yang akan kita pelajari. Itu ya. Jadi nanti software yang akan kita gunakan adalah software ya, software untuk membangun sebuah web. Nanti kita akan menggunakan Apache ini nomor 1, 2 PHP, 3 MySQL. Nah ini ya, ini adalah software yang wajib kita miliki gitu ya, untuk akses untuk membuat sebuah web gitu ya. Ya hampir wajib gitu ya, hampir wajib. Kalau kita nggak pakai bahasa pemrograman PHP ya nggak harus seperti ini sih. Oke ya. Terus ini untuk software lain ya yang akan kita pakai, yang kita perlukan gitu ya. Oke, sebentar, ini saya pause dulu, saya cut dulu bagian pertama ini.